Halo, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran di masa pandemi ini. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kelas 12 hari ini adalah bab 15 yang berjudul Hidup dalam Damai Sejahtera. Nah, ini dapat kita buka di dalam Alkitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13 dan Matius pasal 10 ayat 1 sampai 13. Melalui materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian damai sejahtera. Yang kedua, damai dengan Allah. Dan yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Dan yang keempat, damai dengan sesama. Anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, yaitu pengertian damai sejahtera. Kita sering mendengar salam dengan menggunakan kata shalom. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang mempunyai arti damai, perdamaian atau ketenangan. Dalam Perjanjian Lama, kata ini juga digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atau menanyakan keselamatannya dalam perjalanan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, shalom mengandung beberapa pengertian, yaitu damai, kesejahteraan, selamat, persahabatan, jangan khawatir, kemurahan, tentram, keselamatan, dan damai sejahtera. Nah, memang kata shalom selalu digunakan untuk mengucapkan salam. Tetapi salam ini harus diucapkan dengan kerinduan akan adanya keamanan untuk bersatu, bekerja sama dengan orang yang diberi salam. Dalam Perjanjian Lama, kata ini pernah digunakan Allah ketika Ia menghendaki Musa mendirikan tabernakel, tempat Allah dapat berdiam di antara umatnya dan memberi damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Imamat pasal 26 ayat 6, kemudian pasal 11 dan pasal 13. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya agar memberi salam ketika masuk ke rumah orang lain. Jika mereka layak menerimanya, damai sejahtera akan menjadi milik mereka. Tetapi jika tidak, damai sejahtera itu akan kembali kepada si pemberi salam. Matius pasal 10 ayat 12 sampai 13. Nah, damai sejahtera
mengandung makna yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Tidak ada ucapan damai sejahtera yang akan terbuang percuma, sebab sumbernya adalah Allah yang memberi kesejahteraan. Uraian materi yang kedua yaitu damai dengan Allah. Nah anak-anak, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, damai sejahtera hilang. Manusia tidak memilikinya lagi. Hidup manusia dipenuhi dengan dosa dan manusia menjadi pendosa. Manusia hanya memiliki kehidupan yang cenderung kepada dosa. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-6, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Allah karena Ia telah menjadikan manusia. Hal ini sangat memilukan hati Tuhan. Kejadian 6 ayat 7. Nah anak-anak, keadaan manusia yang hidup dalam dosa itulah yang mewarnai kehidupan di bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, kehidupan ini adalah kehidupan tanpa damai sejahtera, sebab hubungan dengan Allah terputus karena dosa. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 mengatakan, Roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, sebab manusia adalah daging. Ini memberikan pengertian bahwa ada sesuatu yang hilang dari manusia yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah penciptanya. Hal ini berarti manusia berdosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera bila hubungannya dengan Allah tidak dipulihkan. Nah, hidup berdamai dengan Allah tidak dapat dilakukan oleh manusia berdosa. Keadaan dirinya yang berdosa tidak dapat menuntun manusia ke dalam perdamaian. Oleh karena itu, dibutuhkan perantara yang mendamaikannya. Nah, anak-anak, Yesus Kristus menjadi pendamai yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dengan cara itulah manusia kembali memiliki damai sejahtera. Hidup berdamai dengan Allah dimulai dan dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan perdamaian yang lain selain melalui Yesus Kristus. Pengorbanan dan kematiannya di kayu salib merupakan korban bagi perdamaian itu. Nah, kebangkitannya dari antara orang mati merupakan kemenangan atas maut. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup dalam dosa adalah perseteruan dengan Allah, sedangkan hidup berdamai dengan Allah adalah kehidupan dalam damai sejahtera. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Nah, anak-anakku semuanya, untuk menjadi pembawa damai sejahtera, seseorang harus berdamai terlebih dahulu dengan Allah, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Jadi, perdamaian ini memberikan damai sejahtera kepada manusia sehingga dapat dihadirkan melalui kehidupannya di tengah-tengah manusia lainnya. Nah, uraian materi yang ketiga adalah damai dengan diri sendiri. Nah, anak-anakku semuanya, tahukah kamu mengapa manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri? Atau sebagai orang menganggap dirinya harus disiksa agar menjadi bersih kembali.
Mereka melakukan akses menyiksa tubuh sebab ada dosa di dalam tubuhnya. Semua manusia menginginkan ketenangan batin dan hidup bahagia. Upaya menyiksa diri ini adalah upaya menyucikan diri, tetapi bagaimana sesungguhnya berdamai dengan diri sendiri? Anak-anak, pernahkah kamu merasa bahwa dosa yang kamu lakukan terlalu banyak atau terlalu besar sehingga mustahil Allah mengampunimu? Hatimu menjadi gelisah, pikiranmu kacau, terus didera oleh perasaan bersalah dan diganggu oleh suara hati nurani yang selalu mengingatkan akan dosa yang disembunyikan. Nah, semua ini tidak mendatangkan damai sejahtera yang telah hilang ketika melakukan dosa. Manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri agar memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengampuni diri setelah memohon pengampunan kepada Allah dan berdamai dengannya. Berdamai dengan diri sendiri bukan menyangkal rasa bersalah dan tanpa penyesalan, tetapi mengakui semua perasaan dan penyesalan itu di hadapan Allah, sehingga tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan tidak ada seorang pun manusia yang ditolak oleh Allah ketika memohon pengampunannya. Uraian materi yang ketiga adalah damai dengan sesama. Nah, anak-anak, ibu ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang yang bernama Corrie ten Boom, seorang pembicara dan penulis terkenal, dipenjara dalam kamp konsentrasi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ia sangat menderita karena perlakuan salah satu penjaga Jerman. Bertahun-tahun kemudian, ia memberikan kesaksian tentang sukacita mengikut Tuhan dalam suatu pertemuan sesudah Perang Jerman. Sementara orang-orang bercakap-cakap dengan dia, penjaga Jerman itu mendekati Corrie dan meminta agar dia mengampuninya. Sekilas melihatnya, Corrie mengingat kembali luka dan penderitaan yang sangat dalam karena dipenjara dan perlakuan penjaga penjara itu. Nah, sekarang penjaga penjara itu berdiri di hadapannya meminta belas kasihan. Dan penjaga yang tidak patut menerima pengampunan itu menerimanya. Belas kasihan telah menang. Ia mengulurkan tangannya kepada pria itu. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Lukas 6 ayat 35. Nah, anak-anakku semuanya, perdamaian merupakan ungkapan kasih Allah kepada manusia oleh karena Kristus telah mati ketika manusia masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jika sebesar itu ungkapan kasih Allah kepada manusia, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengampuni dan berdamai dengan sesama. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang hidup dalam
damai sejahtera. Melalui materi ini, kita mengetahui bahwa untuk hidup dalam damai sejahtera, hal yang harus kita lakukan adalah hidup berdamai dengan Allah, kemudian berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Maka kita akan menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Nah, baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran pada saat ini. Tuhan, melalui pembelajaran hari ini, kami mengerti bahwa untuk dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, maka kami harus hidup berdamai dengan Allah, dan kami harus hidup berdamai dengan sendiri, dan juga hidup berdamai dengan sesama. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pembelajaran hari ini kami akhiri semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan tetap jaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, sampai bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.